Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marianti dengan nomor NIM 2010801037 dari program studi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada Allah. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian iman. Apa itu iman? Menurut sumber yang saya ambil di internet, yaitu kompas.com, iman merupakan kepercayaan, keyakinan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman diyakini di dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Iman yang sejati adalah iman yang berada di dalam hati, dinyatakan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Ada kalanya keimanan tersebut bertambah dengan ketaatan, ada kalanya berkurang dengan kemaksiatan. Dalil yang mendasari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian wujudullah. Dari sumber yang saya ambil yaitu slideplayer.info, wujudullah terdiri dari dua kata, wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Selanjutnya, yaitu Tauhid Rububiyah. Sumber yang saya dapati yaitu umma.id. Tauhid Rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur segala hal yang ada di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Selanjutnya, yaitu Tauhid Uluhiyah, adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan ibadah. Segala macam ibadah harus dilakukan hanya kepada Allah dan untuk Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan manusia. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya mengharapkan ridho dan kasih sayangnya. Makna Tauhid Asma wa Sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menurut apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa takwil dan taktil, tanpa takyif dan tahmil. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fi laisa kamislihi syai'
wa huwas sami'ul basir. Yang artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Allah menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya dan dia menetapkan bahwa dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Al-Quran dan Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar, karena tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui Allah daripada Rasul-Nya. Maka barang siapa yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-Nya atau menamakan Allah dan menyifatinya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk-Nya atau mentakwilkan dari makna-makna yang benar, maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan berdusta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Baiklah, materi terakhir yaitu pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sumber yang saya dapati dari abufatirabbani.blogspot.com. Poin pertama, terbebasnya jiwa manusia dari rasa takut mati. Seorang mukmin haruslah yakin bahwa manusia pasti akan mati, dan kematian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ajal manusia telah tiba, maka ajal itu tidak bisa ditunda sesaat pun juga, dan tidak bisa lari dari kematian itu walaupun ia berada di benteng yang sangat kuat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hazihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hazihi min indik kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Apabila keyakinan ini telah melekat pada hati seorang muslim, maka ia tidak akan pernah merasa takut dan hina dalam mempertahankan dan menegakkan agama pada kondisi bagaimanapun juga. Poin kedua yaitu terbebasnya jiwa manusia dari takut tidak mendapatkan rezeki. Seorang mukmin yakin bahwa rezeki ada di tangan Allah. Seseorang berapapun tinggi jabatannya dan kedudukannya tidak bisa mengurangi rezeki siapapun juga. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Poin kedua yaitu terbebasnya jiwa manusia dari takut tidak mendapatkan rezeki. Seorang mukmin yakin bahwa rezeki ada di tangan Allah. Seseorang berapapun tinggi jabatannya dan kedudukannya tidak bisa mengurangi rezeki siapapun juga. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dewasa ini banyak orang yang tidak berani melaksanakan ajaran agamanya atau menyatakan hak dan melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar lantaran ambisi terhadap sesuap nasi dengan anggapan komitmennya melaksanakan ajaran Islam dan konsistennya mengerjakan kebenaran akan mengancam makanannya. Mereka lupa bahwa yang maha pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mereka takutkan mengancam adalah seperti mereka juga. Tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya. Tidak bisa memberikan rezeki sedikit pun kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang benar adalah bahwa keberanian menegakkan kebenaran pada diri sendiri dan orang lain tidak akan mengurangi rezeki sedikit pun juga. Sebagaimana takut menegakkan kebenaran tidak akan menambah rezeki sedikit pun juga. Ketiga, yaitu terbebasnya jiwa manusia dari sifat egois, kikir, dan rakus. Tabiat manusia sangat mencintai harta, dia kikir dan rakus. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, yang artinya dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Tabiat manusia semacam ini adalah tabiat manusia yang tidak pernah tersentuh akidah. Jika akidah Islam telah merasuk ke dalam lubuk hati seorang manusia, maka ia akan terbebas dari sifat cinta harta, egois, kikir, dan semacamnya. Bahkan ia akan mengutamakan orang lain dalam kesenangan dan mau berkorban untuk membela orang lain. Seorang mukmin yakin bahwa harta yang ada di tangannya pada dasarnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan senang hati melaksanakan perintah Allah pada hartanya seperti zakat, infak, dan sedekah. Seorang mukmin yakin bahwa mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah merupakan sebab mendapatkan ridho Allah. Pada waktu yang bersamaan, ia yakin bahwa zakat, infak, dan sedekah tidak akan mengurangi hartanya, bahkan akan menyebabkan harta itu menjadi berkah dan berkembang. Poin keempat, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yakin bahwa Allah selalu mengetahui dan mengawasi tingkah laku hambanya, baik yang dilakukan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah yang selalu mengawasinya akan meninggalkan larangan-larangan Allah. Contohnya, ia tidak mencuri, menipu, berkhianat, dan sebagainya. Ia tidak akan mengambil sedikit pun harta yang bukan miliknya sekalipun harta itu melimpah ruah, dan sekalipun ia seorang fakir miskin. Jadi, orang yang kuat imannya akan selalu meninggalkan maksiat, karena ia yakin bahwa Allah selalu melihatnya walaupun tidak seorang pun yang melihatnya. Orang yang melakukan maksiat menunjukkan bahwa hatinya sedang lemah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina nuhu anin najwa summa ya'uduna lima nuhu an wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa maksiyatir rasul. Wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibunallahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir, yang artinya, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi?
tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Poin kelima, terbebasnya manusia dari penghambaan terhadap nilai-nilai jahiliyah. Islam membagi masyarakat pada 2 bagian, masyarakat Islam dan masyarakat jahiliyah. Masing-masing masyarakat ini mempunyai standar dan ciri yang berbeda-beda. Islam membangun masyarakat atas dasar pandangan atau keyakinan yang benar. Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Allah lah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi dan ditaati. Dan hanya Allah lah yang memiliki segala sifat keagungan dan kesempurnaan. Islam menetapkan hanya Allah yang berhak memutuskan aturan dan hukum. Orang yang membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah berarti ia telah merampas hak dari Allah. Dan orang yang mentaati aturan yang bertentangan dengan aturan Allah tersebut berarti telah memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Islam menghendaki tingkah laku yang baik dan akhlak yang lurus mendominasi masyarakat. Untuk itu, Islam melarang wanita memamerkan aurat dan dandanannya, lemah lembut dalam berbicara, sehingga mendorong laki-laki untuk berbuat jahat terhadap mereka. Islam melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang akan membawa menyebarnya perbuatan yang tercela. Islam menjadikan ikatan akidah dan agama sebagai dasar dalam bermasyarakat, berkumpul, bersatu, bukan ikatan hubungan darah, tanah air, atau kepentingan bersama. Poin keenam yaitu sabar dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Seorang mukmin ketika meyakini bahwa segala urusan ada di tangan Allah dan tidak seorang pun yang mampu memberikan manfaat dan bahaya, ia akan menghadapi segala kesulitan dengan lapang dada, penuh kerelaan dan pasrah diri, sehingga ia bersikap sabar serta mengharapkan pahala dari Allah. Pada waktu yang sama, keimanan dapat meringankan rasa sakit dan rasa kesedihan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, poin ketujuh. Terbebasnya jiwa manusia dari sikap zolim. Islam mewajibkan umatnya bersikap adil dan sekaligus melarang mereka bersikap zalim, serta memerintahkan mereka untuk mencegah kezaliman dari orang lain. Misi umat Islam dalam setiap ekspansi atau futuhat adalah mengeluarkan umat manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat dan dari zalimnya agama-agama kepada adilnya Islam. Dalam menegakkan keadilan, Islam tidak membeda-bedakan kerabat atau keturunan seperti tekad Rasulullah yang akan memotong tangan putrinya Fatimah jika mencuri. Selanjutnya, poin ke-8 adalah poin terakhir, yaitu terbebasnya akal manusia dari segala bentuk khurafat. Jika seorang mukmin meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib, memiliki manfaat dan bahaya, maka sudah barang tentu ia akan terbebas dari anggapan-anggapan bahwa ada kekuatan selain Allah yang dapat mengetahui hal-hal yang gaib serta dapat memberikan manfaat kepada seseorang yang dapat menghindarkannya dari bahaya. Dengan demikian, ia tidak akan meminta pertolongan kepada tukang sihir, paranormal, dan
siapapun. Karena mereka tidak mengetahui hal-hal yang gaib dan tidak memiliki manfaat dan bahaya untuk dirinya dan orang lain. Meminta pertolongan kepada mereka untuk mendapatkan manfaat seperti mendapatkan pekerjaan, naik jabatan, mendapatkan jodoh, mendapatkan kekayaan, dan sebagainya. Atau agar terhindar dari bahaya seperti sembuh dari penyakit, aman dari orang yang membahayakan, dan semacamnya. Dengan keyakinan mereka bisa memberikan manfaat dan menghindarkan dari bahaya yang mengancamnya adalah perbuatan syirik yang dapat mengeluarkannya dari keimanan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi iman kepada Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lebih itu datangnya dari Allah dan kurangnya itu datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.